Oke, selamat datang kembali di channel saya tentang tutorial pemrograman Android dengan Android Studio. Kali ini kita akan mempelajari tentang sebuah list view, ya, yang mana pemakaian list view itu sangat luas sekali di dalam aplikasi Android, ya, terutama untuk menampilkan data-data dalam jumlah yang banyak gitu ya, seperti ini. Nah, ini adalah sebuah contoh list view. Nah, bisa di scroll seperti ini. Pemakaian list view itu di dalam aplikasi Android contohnya adalah di aplikasi WhatsApp, di mana di situ ada daftar pesan atau daftar apapun dalam jumlah banyak, maka akan diatur dalam bentuk list view seperti ini untuk mengorganisirnya. Oke, aplikasi seperti ini akan kita buat sekarang. So, perhatikan dan kalau bisa dipraktekkan dari awal ya, bareng dengan saya prakteknya. Oke, kita akan memulai dengan empty activity, new project ya. Saya namakan list view sederhana. Kita akan mulai dengan yang sederhana, baru nanti untuk video selanjutnya saya akan memberikan tutorial yang customnya. Kita finish, kita mulai sebuah list view. Data dari list view ini akan saya tempatkan di sebuah array string, yang mana tipe data seperti itu nanti akan dipakai seterusnya. Untuk saat ini datanya akan langsung saya simpan di program, tapi kedepannya saat kita sudah mempelajari koneksi dengan backend web server, yang kalau kita tarik keluar JSON, nah JSON itu nanti bentuknya mirip-mirip seperti ini. Makanya sebagai latihan kita akan menggunakan sebuah string array yang akan langsung kita masukkan ke dalam program. Misalnya string array ya seperti ini. Saya sudah siapkan karena kalau ngetik bakalan lama. Oke, saya pastikan di sini. Oke. Pertama saya akan membuat tampilannya dulu. Layoutnya, activity main. Saya hapus untuk hello world-nya. Saya buat sebuah text view dengan width-nya transparent, height-nya wrap content saja. Oke, teksnya adalah daftar hewan. Oke, teks size-nya saya kasih 12 pt, dan tekstilnya full, jadi setebal 12 pt ya. Kita lihat sekarang desainnya seperti ini. Oke. Saya mau berikan sebuah constraint, karena ini constraint layout, minimal ada vertikal 1 dan horizontal 1, tapi horizontal saya kasih 2 supaya dia berada di tengah-tengah. Oke, untuk atasnya dari ujung atas layar saya kasih jarak 32 pixel. Ini untuk tengah, karena ini mesh parent maka saya kasih gravity-nya center horizontal. Oke, seperti ini. Oke, sekalian juga saya akan memberikan tutorial bagaimana mengganti warna dari tulisan ini. Warna kita simpan di values colors, bentuknya XML.
standar Android Studio itu ada 3 warna, yaitu color primary dark, dan color accent. Nah, warnanya ini semuanya. Saya kurang puas nih, saya mau tambah nih warnanya dengan warna misalnya merah. Nah, saya copy, saya paste, tapi ini harus diganti karena nggak mungkin ada 2 nama yang sama. Color merah gitu ya. Kita klik kotak ini, kita tentukan warna merah yang semerah apa. Oke, saya mau warna merah yang itu. Kemudian saya tambah lagi misalnya, oke, biru misalnya. Biru. Nah, saya ganti kotak ini menjadi warna biru. Oke, kemudian kita kembali lagi sini, kita kasih warna nih, tulisannya dengan warna merah yang tadi, ke teks color merah. Karena sudah kita kasih warna merah, maka di sini daftar hewan ini berwarna merah. Kemudian saya membuat sebuah list view. Nah, ini baru ya, list view dengan widthnya sekitar 350 dp misalnya, dengan heightnya 400 dp. Oke, karena list view itu akan kita manipulasi, maka harus kita kasih nama ID, namanya LV hewan. Oke, kita lihat di mana list view. Nah, ini dia ya, sebuah kotak. Nah, nanti di sini akan muncul daftar nama hewan-hewan itu. Saya taruh dulu, saya sesuaikan dulu tempatnya, kemudian saya kasih constraint bisa kasih constraint ke sini. Oke, kiri kanan kita kasih constraint supaya tidak di tengah. Oke, atasnya saya kasih jarak ini 24. Oke, nah ini adalah judul, nggak akan kita papain karena inilah, disinilah nanti akan ada daftar nama hewan yang kita tuliskan. Kita kembali lagi di main activity, kita deklarasikan sebuah list view LV hewan. Oke, saya punya variabel LV hewan namanya, bertipe list view. Saya deklarasikan sambungannya ya, dia nyambung ke LV hewan yang ini. Oke. LV hewan, sebuah list view, main view by ID, RID LV hewan. Oke. Kita punya data sebuah string array di sini. Nama string array-nya hewan, isinya kuda, sapi, kambing, domba, kerbau, semut, ikan, kucing, ayam. Ada sekian banyak nama-nama hewannya. Nah, kita akan membuat adapter dulu. Apa itu adapter? Nanti saya terangkan. Sekarang saya tulis dulu ya. Array adapter yang isinya adalah sebuah string, namanya hewan adapter ya, saya namakan hewan adapter sampai dengan new array adapter. Konteksnya this, kemudian saya bagaimana pengaturannya, karena ini list view sederhana, saya pakai simple list item aja ya. R layout simple list item 1. Kemudian data yang kita akan masukkan ke dalam list
Itu adalah hewan. Hewan. Oke. Hewan itu ini saya masukkan ke dalam sebuah list view yang tadi saya pakai adapternya adalah namanya hewan adapter. Hewan adapter itu pengaturannya pakai simple list item di konteks ini, jadi dia membutuhkan konteksnya this ya, pakai konteks di sini. Kemudian saya langsung pakai di sini LV hewan, set adapter, hewan adapter. Oke. Jadi saya mau menerangkan kenapa, apa itu adapter. Adapter itu adalah analoginya kita ngecas laptop, ngecas HP itu pakai adapter. Kok kita tidak langsung colokkan laptop itu ke colokan PLN, ke colokan listrik PLN di rumah ya, atau HP kita langsung kita colokkan tanpa adapter ya ke listrik PLN. Kenapa tidak seperti itu? Kenapa tidak bisa ngecas dengan cara seperti itu? Karena listrik PLN tidak sesuai dengan HP kita. HP kita membutuhkan suatu voltase khusus dan ampere khusus sehingga dia bisa ngecas. Disitulah letak fungsi dari adapter. Adapter mengubah dari listrik PLN 220 volt itu menjadi sekian volt yang dibutuhkan oleh HP. Jadi adapter adalah jembatan yang menyesuaikan antara resource yang ada dengan kebutuhan yang ada. Seperti itu. Sama dengan adapter yang ada di pemrograman Android ya. Saya punya list, semua list, punya list view ya, yang mana saya mau isi dengan sebuah string array seperti ini. Nah, string array itu harus dirubah sehingga bisa masuk ke dalam list view. Kita tidak bisa memasukkan langsung itu ke dalam list view. Kita harus merubah. Merubahnya pakai apa? Pakai adapter. Analoginya seperti ngecas HP tadi. Makanya saya membuat adapter, tipenya array adapter, pengaturannya pakai simple list item 1. Itu adalah cuman hewan ini, kuda, sapi, kambing, domba dan sebagainya, ini akan diatur bentuk list dan dia bisa di scroll, dan nantinya juga dia bisa diklik untuk melakukan aksi selanjutnya. Oke, kita coba dengan yang sudah kita tulis ini, apakah ini akan berfungsi ya. Oke, saya akan tunjukkan dulu. Nah, situ saya play bilangnya. Oke, apakah ini bisa tampil kuda, sapi, kambing, domba, kerbau, semut, ayam, apa tadi ya, banyak ya. Apakah bisa tampil? Kita tunggu, kita baru install di situ. Oke, tampil ya. Kuda, sapi, kambing, domba, kerbau, semut, ikan, kucing, ayam. Nah, dari coba string array seperti ini, kuda, sapi, kambing ini saya jadikan seperti ini. Itu membutuhkan namanya adapter, array adapter ini ya. Pengaturannya simple list item 1, itu bentuknya cuma disusun ke bawah, itu simple list item 1, namanya juga simple ya. Oke. Kalau kita tambah datanya, misalnya ya, data di sini kita tambah, misalnya ayam, saya kasih bebek, misalnya bebek, saya tambah lagi jerapah, terus saya tambah lagi harimau, bebek, jerapah, dan harimau. Saya tambah lagi, saya jalankan tanpa saya mengubah adapternya. Apakah ini bisa diakomodir oleh adapter itu? Kita lihat ya, ini apakah ada tambahan bebek, jerapah, dan harimau? Oke, muncul ya, ada tambahannya ya, ini
bebek, jerapah, dan harimau. Oke, di sini kita sudah berhasil membuat sebuah list view sederhana untuk menampilkan sebuah string array ke dalam layar Android dengan list view. Selanjutnya saya ingin ini bisa diklik dan melakukan satu aksi lanjutan. Oke, ini bisa diklik tapi tidak ada aksi lanjutannya. Oke, saya akan melakukan sesuatu sehingga dia bisa memunculkan sebuah toast itu nanti kan kelihatan toast itu apa. Kalau diklik akan memunculkan toast. Oke, bagaimana supaya item-item di dalam list view ini bisa diklik? Oke, kita tambahkan di sini hewan atau LV hewan ini. Saya kasih, kalau kayak tombol kemarin pakai set on click listener, sekarang pakai set on item click listener. Itu new. Nah, ini dia. Oke, set on click listener, new adapter view on item click listener. Oke, sekarang saya akan buat seperti ini. Apa yang kita klik itu harus bisa dibaca di sini. List view menyediakan hal tersebut. Misalnya gini, ya, saya tunjukkan lagi ini. Apa yang kita klik di sini? Saya klik sapi, berarti dia harus tahu saya klik sapi. Saya klik kerbau, dia tahu. Semut saya klik, maka dia harus tahu saya sedang klik semut. Bagaimana mengaturnya supaya dia bisa tahu? Nah, saya membuat variabel dulu, sebuah string pilihan. Oke. Nah, pilihan itu saya isi dengan parent get adapter get item position. Jadi di mana saya kasih itu string supaya jadi string. Jadi saya mengambil suatu item yang berada di posisi yang saya klik, misalnya gini. Dengan perintah ini get item di posisi mana, maka dia akan tahu, oh saya itu ngeklik di posisi kucing, oh saya ngeklik di posisi ikan, saya klik di posisi bebek, seperti itu. Nah, kemudian saya akan melakukan aksi. Saya sudah mendapatkan sebuah pilihan, sebuah string, itu adalah nama hewan yang saya klik. Saya pakai aksi sebuah toast make tag, konteksnya get application context. Kemudian yang saya mau tampilkan adalah pilihan. Saya tampilkan toast pendek dan tampilkan show. Oke. Nah, di sini saya akan membuat toast itu. Nanti apa yang saya klik di sini akan muncul di bawah sini. Sebuah toast. Mungkin kalian sering memakai aplikasi Android dan muncul seperti itu, tapi mungkin sekarang baru tahu, oh itu namanya toast. Oke. Ya, jadi sekarang dengan membuat ini, saya membuat item di dalam list view bisa diklik, dan apa yang saya klik itu saya simpan di dalam sebuah variabel pilihan bertipe string, memasukkannya seperti ini. Kemudian saya akan tampilkan di bawah, tampilkan di sini apa yang saya pilih tadi. Oke, supaya kita jalankan.
Kita tunggu untuk diinstal. Oke, sudah selesai dan kita akan cari. Ini masih bisa di scroll. Kemudian saya klik bebek. Tuh di bawah ya, keluar ya bebek. Harimau saya klik. Harimau saya keluar. Semut keluar. Misalnya sapi keluar. Oke. Sebenarnya tos ini hanya untuk menunjukkan bahwa program kita jalan. Kita bisa melakukan segala macam. Misalnya nih ya, kita klik domba, maka dia akan pindah ke activity yang lain yang akan menampilkan gambar domba misalnya. Berarti di sini saya harus membuat intent pilihan ini akan saya jadikan put extra, saya jadikan koper seperti tutorial saya sebelumnya. Intent ke activity yang lain dan dia membawa koper isinya pilihan. Oke, silahkan dicoba. Untuk tutorial selanjutnya kita akan belajar tentang list view yang di custom. Mungkin kita tidak puas ya dengan hanya tampil seperti ini. Nanti akan ada misalnya tidak cuma string seperti ini, tapi banyak. Misalnya kuda, bisa ada foto kudanya di sini. Di sini ada foto kuda, di nama kuda, terus jumlah kakinya. Sapi, ini foto sapi, di sini ada kata-kata sapi, di sini ada jumlah kakinya. Itu berarti list view itu kita custom, bukan lagi sebuah array adapter. Nggak bisa ya, adapternya kita buat sendiri. Kita nggak bisa pakai array adapter yang ini, karena kalau array adapter itu hanya menampilkan sebuah string saja atau satu bentuk data saja, tidak bisa custom seperti itu. Kalau sebuah objek yang isinya banyak, misalnya nanti propertinya banyak ya, kita harus membuat suatu custom adapter. Oke, nantikan video saya selanjutnya. Selamat belajar dan sampai jumpa lagi. Terima kasih.